warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita mohon perlindungan agar kita selamat hidup dunia dan kita mendapat posisi yang mulia di akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para siswa yang lagi belajar atau sedang hobi-hobinya mempelajari karya sastra, para guru dan para mahasiswa baik yang lagi menulis skripsi maupun yang lagi mengambil mata kuliah kritik sastra, ada pertanyaan yang besar selalu muncul di muka atau di dalam pikiran kita. Salah satu di antaranya adalah yang berkaitan dengan karya sastra. Apa sih bedanya karya sastra dengan karya pop? Sehingga pada masa sekarang ini orang tidak lagi melihat sebuah karya sastra itu sebagai karya sastra atau karya pop. Ketika orang melihat struktur bangunan sebuah karya sesuai dengan konvensinya, dibuat dengan bentuk bait-bait dalam lari-lari yang pendek, orang mengatakan ini karya sastra, kategorinya zogrinya puisi. Begitu juga ketika kita dihadapkan dengan sebuah karya yang memaparkan sebuah cerita, maka kita mengatakan ini karya fiksi, karya sastra. Sebenarnya apa yang menjadi batasan karya sastra itu? Sebab pada hakikatnya bangunannya sama. Seperti yang saya katakan tadi, bangunan puisi itu sama, bangunan fiksi itu sama. Nah, dalam teori sastra kita mengenal yang namanya ada aspek estetika. Ini berkaitan dengan media yang digunakan dalam karya sastra, yaitu bahasa. Estetika itu dibangun dengan salah satunya dengan aspek bahasa. Keindahan bunyi, gaya atau majas yang digunakan serta diksi yang dilakukan pemrosesan, dia mempunyai yang menyajikan makna konotatif. Artinya makna yang bisa ditafsirkan oleh orang. Lalu unsur yang terpenting itu adalah unsur manfaat, unsur faedah. Unsur faedah ini juga dapat kita nikmati secara langsung maupun secara tidak langsung. Artinya disajikan tanpa memerlukan interpretasi yang tinggi, namun juga ada yang memerlukan interpretasi. Karena manfaat itu disampaikan dalam bentuk pesan, baik itu tersurat maupun tersirat. Saudara-saudara sekalian, ada titik fokus orang membicarakan tentang karya sastra, khususnya dalam bidang fiksi yang paling banyak, yaitu tentang objek yang diangkat. Saya memberikan contoh berkaitan dengan seks dan kekerasan. Seks dan kekerasan ini bagian yang menjadi perhatian bagi semua orang, baik itu dalam arti kata menyukai maupun tidak menyukai. Namun persoalannya dalam karya sastra, bagaimana sastrawan menyajikan persoalan seks dan persoalan kekerasan. Persoalan seks, para sastrawan dalam kritik esainya bersepakat bahwa sastra tidak mengeksploitasi seks.
Dia menyajikan bagaimana keprihatinan tentang seks dan bagaimana ia melihat sebuah karya yang membicarakan tentang seks dalam bentuk hal yang simbolis. Ia menggunakan metafor-metafor untuk mendeskripsikan tentang seks. Kita bisa beri contoh dalam puisinya Sutarji, Mesin Kawin. Dia menggambarkan secara visual, jika kita menikmati Sutarji membaca, bagaimana erotisnya berkaitan dengan seks. Namun pemilihan diksinya itu masih pada tingkat wajar. Begitu juga dalam karya fiksi. Membedakan karya fiksi populer dengan karya fiksi sastra. Pada karya fiksi populer, seks dan kekerasan itu merupakan bahagian yang dieksploitasikan, digali sedemikian rupa, sehingga peristiwa-peristiwa tentang seks dan kekerasan itu mengarah kepada bentuk deskripsi yang membawa orang menghayalkan atau menikmati secara teks tentang seks dan kekerasan. Di sastra tidak hal demikian. Seks itu bukanlah sesuatu yang dihindari oleh karya sastra, tapi bagaimana mengungkapkan tentang seks dan kekerasan di dalam karya sastra. Bagi para sastrawan, bukanlah peristiwa seksnya itu atau kekerasannya itu yang diutamakan, tapi lebih kepada bagaimana penyebabnya terjadi peristiwa itu dan apa dampaknya. Jadi bukanlah titik fokusnya pada peristiwa seks dan kekerasan itu, tapi penyebabnya dan akibatnya. Bagaimana sastrawan mengungkapkan peristiwa itu dengan bahasa yang sedemikian rupa, halusnya, sehingga tidak memancing membaca dari segi syahwatnya. Ini membedakan karya sastra dengan karya pornografi, dengan karya populer. Pada karya pornografi justru peristiwa seks dijadikan bahan utama dan bahan hidangan yang dilakukan secara maksimal. Begitu juga di populer. Karya populer, ia mementingkan selera pembaca. Bukan dia menyajikan sebuah karya sastra itu dari segi estetikanya, tapi bagaimana kecenderungan pembaca. Kita tahu bahwa karya sastra itu pada hakikatnya lemparannya kepada para pembaca. Namun bukan berarti kita mengikuti atau larut dengan minat atau selera para pembaca. Kita bukanlah seperti pancing yang dilarikan oleh ikan, tapi kita menjadikan karya sastra itu sebagai pancing agar kita bisa mengendalikannya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, oleh karena itu kita bisa mengkritisi bagaimana hal-hal yang sensitif dibicarakan dalam topik-topik karya sastra, terutama berkaitan dengan seks dan kekerasan. Ketika orang membicarakan tentang seks, orientasi orang pastilah ini yang digambarkan itu adalah adegan-adegan perbuatan. Sementara dalam sastra bagaimana sedemikian rupa menyajikan tentang seks
sehingga yang disajikan itu adalah bukan deskripsi peristiwa, tetapi bagaimana secara implisit bahwa peristiwa itu terjadi. Dan oleh karena itu, mari kita cermati bagaimana sebuah karya sastra membicarakan tentang seks. Dari indikator inilah kita bisa mengatakan bahwa karya sastra itu dapat kita kategorikan sebuah karya yang betul-betul mumpuni di dalam karya sastra, atau sebatas karya populer yang mengeksploitasi seks. Begitu juga dalam hal kekerasan. Peristiwa 98 misalnya, itu menjadi perhatian bukan peristiwanya saja, tapi dampak dari peristiwa itu. Kita tahu pada kondisi sosial terjadi kekerasan di mana-mana, terjadi pemerkosaan di mana-mana. Sehingga kebanyakan para sastrawan bukan memperhatikan perjuangan untuk menciptakan reformasi demokrasi, tetapi yang jadi perhatian bagi sastrawan adalah dampak sosialnya dari peristiwa demonstrasi itu, yaitu eksodusnya masyarakat, ketakutannya masyarakat, yang justru yang ditonjolkan adalah bahagian yang dikatakan kekerasan. Nah, kekerasan terjadi itu memang itu tidak bisa dipungkiri, peristiwa itu ada. Tapi bagaimana kekerasan itu digambarkan sehingga peristiwa itu tidak menjadi sesuatu yang berlebih-lebihan. Karena ada kecenderungan para pengamat atau pembaca mengatakan bahwa melalui karya sastra selalu sebuah peristiwa itu dilebih-lebihkan daripada kenyataannya. Nah, ini juga tantangan bagi kita untuk mengamati tentang bagaimana sebuah peristiwa kekerasan digambarkan dalam sebuah karya sastra. Kekerasan itu bisa saja bertentangan dengan HAM, hak asasi manusia. Kekerasan itu bisa saja terjadi antar etnis, karena kita tahu banyak peristiwa-peristiwa sosial yang berkaitan dengan kekerasan. Peristiwa, kalau kita bisa ungkapkan lagi, peristiwa Dayak di Kalimantan yang pernah berseteru dengan Madura, peristiwa yang terjadi di Irian Jaya, dan peristiwa yang terjadi di Lampung, dan sebagainya. Nah, di sini memang sastrawan itu mencatat bahwa peristiwa itu sebagai sumber inspirasi, bahwa sudah terjadi peristiwa seperti itu dalam tragedi kemanusiaan di Indonesia. Namun tentu bukanlah titik tolaknya bagaimana menggambarkan peristiwa itu, kekerasannya itu, tapi lebih daripada mengeksploitasi dampaknya. Nah, oleh karena itulah dalam kita mencermati sebuah karya sastra, apakah itu puisi, apakah itu fiksi, kita jangan buru-buru memberikan rekomendasi ia sebagai karya sastra, karena karya sastra bukanlah karya propaganda. Sastra selalu menghindari aktivitas propaganda berkaitan dengan kestabilitasan masyarakat. Justru karya sastra lebih menyejukkan suasana, menyejukkan peristiwa, tidak menambah kekeruhan sebuah peristiwa. Meskipun karya sastra itu memberikan pesan kritik terhadap sebuah situasi. Saudara-saudara sekalian, nah, dua topik ini jadi bentuk pengamatan kita terhadap karya sastra, baik itu puisi maupun fiksi, karena kedua ini menjadi sebuah topik yang menarik bagi karya sastrawan untuk berkarya, yaitu persoalan seks dan kekerasan. Bisa jadi peristiwa ini
berlangsung dalam dua peristiwa yang berbeda, seks dan kekerasan, atau dalam sebuah peristiwa terjadinya seks dan kekerasan. Dan itu sama halnya juga seperti kita bicarakan tentang peristiwa terjadi di Marsina. Bagaimana orang melahirkan puisi-puisi tentang Marsina, seorang tokoh buruh yang diketahui disiksa para sastrawan berlomba-lomba untuk itu. Dan begitu juga tentang bagaimana penggambaran kekerasan terhadap sebuah perjuangan di zaman penjajahan. Semuanya itu diukir dalam sebuah karya sastra. Demikianlah saudara sekalian, agar dapat dicermati keberadaan karya sastra berkaitan dengan seks dan kekerasan. Bagaimana sastrawan mencermatinya dan mengungkapkannya dalam karya sastra. Ini bagian yang merupakan amanat yang dapat kita tangkap, sekaligus keindahan yang diungkapkan, cara pengungkapan oleh para sastrawan berkaitan dengan hal-hal yang sensitif. Demikianlah, semoga Anda semua bisa mencermatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.